Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Mungkin nggak sih kita bisa pensiun dini dengan penghasilan setara UMR cuma ngandelin investasi saham? Kedengarannya kayak mimpi ya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Mungkin kedengarannya mustahil, tapi percaya nggak? Ada loh sebuah gerakan global di mana orang-orang di seluruh dunia beneran berusaha keras melakukan ini. Oke, kita lihat lebih dalam lagi. Gerakan ini populer dengan sebutan FIRE. Itu singkatan dari Financial Independence Retire Early. Intinya sih, mereka ini fokus banget buat nabung dan investasi segila-gilanya supaya bisa dapat passive income yang cukup buat nutupin semua biaya hidup. Kalau udah gitu, ya, selamat tinggal kerja kantoran. Nah, ini dia rencana main kita. Pertama, kita bahas dulu mimpinya seperti apa. Terus, kita mulai hitung-hitungan angkanya. Setelah itu, kita cari senjata yang paling pas, alias sahamnya. Lanjut, kita susun strateginya, dan yang paling penting, kita juga harus siap hadapi kenyataan dan resikonya. Jadi, inti idenya apa sih? Gini, ini bukan soal gimana caranya jadi kaya mendadak ya. Jauh dari itu. Ini lebih ke soal gimana caranya membangun sebuah keran pemasukan yang bisa ngalir terus-menerus dari investasi kita. Poin yang paling krusial adalah kita bikin uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Nah, salah satu cara paling populer buat ngelakuin itu, ya lewat dividen. Gampangnya, dividen itu kayak uang jajan dari perusahaan buat para investornya, yang dibagikan dari keuntungan yang mereka dapat. Oke, ngomongin mimpi aja nggak akan cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Hitung-hitungannya. Biar mimpi ini jadi rencana yang jelas, kita harus punya target. Sebuah angka. Biar gampang, kita pakai contoh UMR Jakarta aja ya. Anggaplah target pemasukan pasif bulanan yang kita inginkan itu 5 juta rupiah. Kalau sebulan 5 juta, berarti setahunnya, ya 60 juta rupiah. Nah, ini angka yang harus bisa dihasilkan oleh portofolio investasi kita setiap tahunnya. Terus gimana cara ngitung berapa modal yang dibutuhin? Ada dua cara yang populer nih. Pertama, ada yang namanya aturan 4%. Tapi, untuk kasus kita yang fokus banget sama dividen, ada cara yang lebih langsung dan lebih pas, yaitu metode hasil dividen. Rumusnya gampang banget kok. Cukup bagi aja target pendapatan tahunan kita tadi dengan rata-rata yield atau imbal hasil dividen dari saham-saham yang jadi incaran kita. Oke, kita coba simulasi ya. Kalau kita pakai asumsi yield dividen rata-rata, katakanlah di angka 6,3%, maka modal yang kita butuhkan adalah sekitar 952 juta rupiah. Wow! Angka yang lumayan besar ya. Nah, inilah yang disebut angka kebebasan kita. Modal yang bisa ngasih kita passive income sesuai target cuma dari dividen. Oke, angkanya udah dapat. Pertanyaan selanjutnya, emangnya ada saham yang bisa ngasih dividen kayak gitu? Di mana nyarinya? Nah, ini penting banget. Jangan cuma cari yang dividennya gede, tapi cari perusahaan yang sehat walafiat. Ibaratnya, kita cari pasangan hidup, bukan cuma pacar sesaat. Ciri-cirinya apa? Yieldnya konsisten, rasio bayar dividennya masuk akal, dia termasuk saham blue chip, dan yang paling dasar, bisnisnya emang kuat dan untung terus. Biar lebih kebayang, ini ada beberapa contoh saham blue chip di Indonesia yang terkenal rajin bagi-bagi dividen. Ada dari sektor perbankan, pertambangan, barang konsumsi, pokoknya sektor-sektor yang cenderung stabil dan kita butuhkan sehari-hari. Oke, menemukan saham yang bagus itu baru langkah pertama loh. Cara kita berinvestasi atau strateginya itu sama pentingnya. Ada satu strategi yang kekuatannya luar biasa, namanya compounding. Gampangnya gini, setiap dapat dividen jangan langsung dipakai jajan, tapi puterin lagi buat beli saham yang sama. Lama-kelamaan, dividen yang kamu terima jadi makin besar, karena modal sahammu juga makin banyak. Persis kayak bola salju yang makin digulung, makin besar. Terus, kapan waktu terbaik buat beli? Umumnya, ada dua aliran nih. Yang pertama, sabar nunggu harga sahamnya lagi diskon atau valuasinya murah. Yang kedua, gak pusingin harga, tapi rutin nabung saham setiap bulan dengan jumlah uang yang sama. Nah, ini namanya dollar cost averaging. Terakhir soal strategi, ada beberapa hal dasar yang wajib diingat. 1. Diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarin investasi kamu ke beberapa saham atau sektor berbeda. 2. Rebalancing. Cek portofolio kamu secara berkala. Dan yang ketiga, pantau terus kesehatan perusahaan-perusahaan itu. Oke, dari tadi kita udah ngomongin yang indah-indahnya. Sekarang kita harus realistis. Ada dua hal yang nggak mungkin bisa kita hindari sebagai investor, pajak dan risiko.
Kabar baiknya, di Indonesia dividen itu bisa loh bebas pajak. Tapi ada syaratnya. Gampangnya gini, dividen yang kamu terima itu harus langsung diinvestasikan lagi di Indonesia dan kamu wajib laporin itu ke kantor pajak setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini peringatan penting. Kalau kamu nemu saham yang yield dividennya tinggi banget, jangan langsung senang. Justru harus curiga. Bisa jadi itu jebakan Batman, atau istilahnya dividend trap. Kenapa? Karena seringkali yield kelihatan tinggi itu gara-gara harga sahamnya anjlok parah akibat ada masalah di perusahaannya. Ingat ya, poin utamanya, dividen itu bukan janji pasti. Perusahaan nggak punya kewajiban untuk selalu bayar dividen. Kalau kondisi ekonomi lagi susah atau keuntungan mereka turun, mereka bisa aja potong atau bahkan stop bayar dividen. Jadi sekali lagi, lihat kesehatan perusahaannya. Jangan cuma angkanya. Biar kita sama-sama jelas, ngumpulin hampir 1 miliar rupiah dengan gaji UMR itu susahnya bukan main. Ini bukan cuma soal pinter investasi, tapi ini butuh disiplin tingkat dewa buat nabung dalam jumlah yang sangat besar dan komitmen jangka panjang selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Angka-angka tadi itu cuma peta jalan, tapi perjalanannya itu sangat personal untuk tiap orang. Jadi yang paling penting dari obrolan kita hari ini bukan angka 952 jutanya, tapi sebuah cara pandang baru tentang masa depan. Sekarang setelah tahu perhitungannya, coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih arti kebebasan finansial yang sesungguhnya buat kamu?